Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia ya. Mulai sekarang yang mengikuti Satrio Piningit Muhammad Rais dan Bunda MC Maya Karya, karena terbukanya kerajaan langit itu dari Bunda MC Maya Karya, supaya umatnya Satrio Piningit Muhammad Rais dan Bunda MC Maya Karya itu enggak bisa diserang secara gaib, pelet, santet, apapun nggak bisa. Jadi mulai bulan suci Ramadan yang sekarang ini, usahakan selama kalian puasa itu zikir. Jadi ada niatnya ya, dibawa niat. Karena Allah kita itu ibu bumi bapak angkasa, sing nguasai rogo jiwa, berarti angin dan bumi. Sedulur papa 5 pancar 6 ragab 7 sukma. Jadi 6 ragab ini ibu bumi, 7 sukma ini bapak Allah atau angin. Jadi niat puasanya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun itu. Al-Fatihah. Baru mandi, siap mandi, nanti puasanya besok pagi. Selama puasa bawa zikir, jangan diam aja, jangan puasa membisu. Jadi selama puasa ini zikir, zikirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun itu. Al-Fatihah. Sambil bayangkan raga kita ini terjaga. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, 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 Bismillah. Selama puasa. Jadi kalian nanti diserang goim ini nggak mempan, diserang dajjal atau iblis ini nggak mempan. Kalian ditunduk dan ditaklukkan sama iblis atau dajjal ini yang menyusup ke dalam tubuh manusia ini nggak mempan. Diserang sama Islam radikal, dibaca surah Yasin dibacakan sama kalian pun nggak mempan. Jadi selama bulan suci ini penuh, kalian buatlah pelindung diri. Dan jangan menjauh sama Bunda MC Maya Karya, dan jangan berkhianat sama Pak Rais sama Bunda MC Maya Karya. Kenapa kok seperti itu? Kalau kalian berkhianat, Pak Rais nggak bertanggung jawab, karena kalian mandi taubat dan naswa nggak keterima. Akhirnya kalian yang tersiksa ya. Karena minta pelindung ini nanti raga kita ini diselimuti sama angin, nggak mempan. Pak Aris ini diserang cuman panas, terus berarti ini kurang kuat. Jadi Pak Aris harus buat lagi. Nah kayak gitu. Kita diserang secara gaib, yang katanya virus dan stroke, jin kafir si mata merah dan si mata hitam ini tadi, jin kafir ini tadi nggak mempan. Gitu loh. Kalau untuk sholat nanti nunggu dibaiat dulu dari Bunda MC. Itu namanya dibaiat. Mandi taubatan nasuha ini nanti itu namanya dibaiat. Seperti itu. Jadi tugasnya Pak Aris itu mendidik Bunda MC supaya Bunda MC lebih ngerti apa yang namanya perang air zaman itu seperti apa. Ya, sebenarnya itu kalau bisa itu kita cukup memisah aja. Jadi orang-orang yang udah kerasukan iblis atau dajjal ini tadi nggak perlu dicampuri gitu. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau Pak Rois SP-nya itu tempatnya ada di Bali, kita disuruh pulang lagi, cepat pulang ke mana, ke surga. Makanya itu dikasih nama Subalindang Balio, balik ke asalnya, ke tempatnya. Tapi bukan berarti mati. Kalau mati itu yang mati cuma raganya. Makanya kita membunuh orang-orang yang udah kerasukan dajjal atau iblis itu diwajibkan sama Pak Rais. Kalau enggak kita yang dibunuh. Kalau enggak dibunuh ya kita memisah, dia nanti akan dimusnahkan sama alam semesta. Contoh Aceh, udah mutlak maksiat kan, sekian 95% aja orang itu udah kerasukan iblis, mati habis.
Jadi sekarang ini orang-orang yang awam ini tadi untuk tameng. Orang-orang baik ini kalau kita nggak memisah untuk tameng mereka, untuk tumbal mereka gitu loh. Kayak ini Pak Rois ini tadi contoh. Pak Rois ini tadi mau kerja, dibilang sama Pak Rois, wah kalau di Jawa itu sekarang sadis-sadis, bisa-bisa orang awam dijadikan tumbal. Nah, rupanya kawan Pak Rois ini disindir kayak gitu, dia kan udah kerasukan ini. HP Pak Rois ini langsung dipecahkan sama mereka. Pak Rois lagi dorong angkeng, dia mutar dari belakang Pak Rois langsung dipecahkan. Nah kayak gitu. Ini kesadisan mereka ini. Jadi Pak Rois itu nggak boleh ngajarin orang-orang yang awam ini tadi. Jadi orang awam ini cuman pelongak-pelongak aja, bingung. Nah seperti itu. Makanya kejahatan, kejoliman ini terus merajalela. Makanya kalau menurut kitab Jayabaya kan kita disuruh bisa ke timur, ke utara, ke barat, ke selatan. Yang berdiam diri aja di tengah ya biarin aja. Contoh kayak hujan. Hujan ini ya ulah-ulah orang itu. Bawang-bawang hujan. Islam radikal. Orang-orang yang udah kerasukan iblis atau dajjal ini tadi, ini bersekutu sama Dewa Indra dan Dewa Kamsa. Ini yang berbahaya. Kalau mau diperangi, ya cukup ciptakan kayak penghancur vital sebanyak mungkin. Simpel loh. Tapi bikin pelindung diri dulu. Nah sekarang nih, orang-orang yang kerasukan iblis atau dajjal ini contoh sekarang kayak Pak Rois. Mereka tahu karena Pak Rois menciptakan kayak penghancur vital ini, karena bangsa dia itu udah satu persatu tewas, satu persatu hancur kan. Makanya jangan diam aja. Kalian nunggu Satria penyihir tapi diam, diajari kalian nggak mau. Sementara dajjal atau iblis ini berusaha menerobos istana negara, hancur kan. Jadi nanti yang akan ikut perang sama Pak Rois malah orang-orang awam. Jadinya seperti itu. Kalian nggak ada artinya kalian ngaku kesatria, nggak ada artinya kalian ngaku orang-orang amanah. Gitu loh. Jadi sekarang ini kalau kulihat yang mengaku orang-orang amanah ini tadi, orang-orang spiritual ini, itu manusia dajjal semua jadinya. Karena nggak punya nyali untuk memerangi. Manusia dajjal itu yang suka-suka maksiat ini tadi loh. Yang suka-suka merusak rumah tangga orang, Islam radikal, dukun cabul. Itu. Orang ini bisa mengaku punya leluhur juga. Leluhurnya itu ya jin kapir si mata merah sama si mata hitam ini tadi. Makanya perbuatannya selalu jahat. Orang-orang awam yang jadi itu. Ini yang sangat mengerikan. Ya kayak mana Pak Rois juga belum bisa ngajarkan untuk sholat. Kalau enggak untuk membuat pagar sini. Coba. Jadi pusakanya sekarang ini dirubah, bukan pakai cincin, pakai akik, bukan pakai keris lagi, langsung dipasang ke badan. Begitu nyerang balik mental atau dia kena sendiri, hancur sendiri. Jadi Pak Rois itu menurunkan repot. Mana? Nah, sekarang yang kayak di channel Guru Ridwan yang namanya Yogi siap mengawal Imam Mahdi. Yang dimaksud Imam Mahdi ini tadi ya Islam radikal ini tadi yang mengerikan. Makanya SP sejati contoh kayak Pak Rois ini mau dijatuhkan sama mereka. Kalau tak ajarkan ajaran Pak Rois, nanti diambil sama dia. Contoh, kenalilah jati dirimu, niscaya kau akan kenal sama Tuhan. Udah kenal jati diri, dia merasa hebat jadinya. Akhirnya dia nggak bertanggung jawab. Karena
membuat agar diri seperti ini tadi, sukma umat manusia, sukma kalian itu bisa membuat, nggak bisa membalikkannya ke asalnya. Makanya saya ingin Imam Mahdi ini tadi diturunkan ke muka bumi, dilahirkan di ibu pertiwi ini, disuruh membawa lebak Jawa ini mengungkap kerajaan Allah kepada para dewa ini tadi. Itu pengikutnya Satria Piningit. Jadinya Imam Mahdi itu kalau Pak Roy sudah bersatu sama Bunda MC mereka. Bunda MC wakilnya Ibu Siti Hawa, wakilnya Ibu Bumi, wakilnya Ibu Pertiwi. Ini pengikutnya Pak Roy. Makanya diajak lebih bagus kita memisah, membuat yang dibilang lebak Jawa ini di alam nyata ini tadi, ya kita pergi Budak Angon sama Budak Janggotan akan pergi membuka lahan baru di lebak Jawa ini, kita menjauh dari mereka. Seharusnya seperti itu. Jadi menghindar bentrok. Dan orang-orang yang kerasukan iblis atau dajjal ini nanti dia akan mendapat malapetaka dengan sendiri. Dia akan penyakitan hidupnya nanti di hari tuanya kalau seandainya mereka nggak dimusnahkan sama alam semesta, sambil nunggu ijab Pak Rois pun, atau sambil nunggu Pak Rois juga dibayar sama guru Pak Rois. Suatu saat akan ketemu sendiri. Makanya Pak Rois tetap akan mengajarkan terus. Jadi Pak Rois ini sekarang ini enggak istilahnya sibuk nyari rezeki, nyari harta benda, enggak. Karena Pak Rois enggak bisa sibuk seperti kalian sibuk nyari harta benda gitu. Walaupun sibuk pun percuma. Percuma ya, terus dijolimi Pak Rois. Mau pindah ke sana tunggu dajjal sana. Pindah ke sini tunggu dajjal. Kayak gitu. Sementara orang awam nggak tahu kalau orang itu kerasukan iblis. Bingung dia kalau dibilang kerasukan iblis. Nah, yang lebih berbahaya lagi nih orang non muslim yang nggak berani zikir bismillah. Orang awam nggak berani zikir. Ini yang lebih berbahaya. Bahayanya apa? Kalau sempat istana negara dikuasai iblis, pasti 3 kali lipat penyakit yang dijuluki virus semalam itu ngantam orang awam. Ini yang orang awam nggak ketahui, nggak diketahui. Karena sekarang ini udah nyebar. Banyak orang yang kerasukan iblis atau dajjal. Oh, kayak istri Pak Ros yang di Pekanbaru. Setiap udah berapa aja yang diangkat ambulan. Laki-laki yang mati. Ya wallah. Bisa orang awam, bisa yang kerasukan dajjal. Tapi menurut Pak Ros banyak yang kerasukan dajjal. Tinggal dajjal yang perempuan nanti. Jadi setelah kalau mau diperangi, setelah membuat pagar diri ini, kalian baru ciptakanlah kayak penghancuran kita itu. Kalau kalian mau perang, kalau memang kuasa kegelapan ini, kejaliman, kejahatan ini mau kalian bumi hanguskan. Kenapa kok seperti itu? Kalau orang itu yang mati, yang lenyap dari muka bumi ini, kita nyaman. Kalau nggak dilenyapkan, ya kita yang akan terdampar terus di muka bumi ini. Karena yang namanya zaman emas, zaman sukaria ini tadi, sudah tidak ada lagi umat manusia yang raganya disusuk oleh dajjal. Jadi yang masuk ke dalam, yang bisa menguasai raga ini tadi hanya sukma, bukan makhluk lain, bukan iblis atau dajjal. Jadi nggak ada malaikat yang turun dari langit, itu nggak ada. Yang namanya malaikat kakang kawa adena di bandar ketipu Pak Musa ini, ya tetap ada di ngikuti kita terus 24 jam.
Makanya kakang kawah adik-adik ini dampingi Sukma di saat mata tertutup. Bantal darah dan pupak pusarnya tadi adik Banaspati dan adik Ragil yang paling kecil ini tadi dampingi di saat mata terbuka. Kalau dibuka nanti seperti itu. Makanya umat manusia sekarang ini walaupun kalian berkata beragama yang seperti ini, yang seperti itu, tetap Tuhan kalian itu iblis ini tadi. Dia bilang sama Paulus, kalau ada orang sakit nggak bisa diobati dokter, larinya sama dukun dan kiai. Sementara dukun dan kiai ini tadi bersekutu sama jin atau iblis. Lah Tuhan umat manusia selama ini. Makanya Satria Piningit Imam Mahdi ini tadi diturunkan ke rumah. Yang dimaksud Satria Piningit ini, yang dimaksud Satria Piningit dipingit atau dikasih nama Satria Piningit ini tadi kan Satria Piningit diturunkan ke muka bumi ini, dilahirkan di Ibu Pertiwi ini tadi. Yang dimaksud dipingit itu karena membawa kerajaan langit ini tadi atau rumah roh berikutnya, supaya umat manusia ini kalau mati nggak jadi hantu kuburan. Itu tadi kalau ada orang meninggal dimandikan tiga macam ini tadi, supaya rohnya ini masuk ke kerajaan langit. Bukan kalau sekarang kan orang meninggal dunia itu kan rohnya ini kan di alam kubur, nggak masuk surga atau neraka, enggak. Jadi gunanya ini tadi Satria Piningit diturunkan ke bumi meluruskan agama Islam supaya tepat sasaran. Nah, sekarang kan orang Muslim sekarang kan doanya kan tumpang tindih, zikirnya kan tumpang tindih. Zikir yang nggak seharusnya untuk zikir sholat. Akhirnya ngantam orang yang sholat itu. Dipikir sholat ini tadi udah benar, udah bagus. Rupanya malah memanggil iblis atau tersesat. Karena zikir ini membuat kekuatan kafir. Contoh zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan. Pada ya sampai mati nanti kalau nggak dibayar, sampai dia mati ya nggak ketemu Tuhan. Karena doa la ilaha illallah ini tadi sebenarnya untuk ngasih tahu yang dijuluki Kanjeng Nabi Muhammad ini tadi. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jangan kau sembah sujud sama Tuhan Yesus, sembah sujudlah sama Bapa Allah. Roh Kudus itu rohmu sendiri. Gitu. Jadi jangan nyembah sujud sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kakek kita. Ya sama-sama manusia. Makanya turunlah kaum muslim ini tadi. Ini nanti dijelaskan semua. Jadi yang dimaksud agama muslim ini tadi ya dari jati diri ini tadi. Dan mengenali jati diri ini tadi. Makanya ya, kitab yang diimban sama Satria Piningit Muhammad itu Gusti Allah, Rasulullah, Nabi, Satria Piningit atau Imam Mahdi. Gusti Allah, Satria Piningit, dewa manusia. Harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, bahasa Indonesia Pancasila. Ini baru mercusuar dunia. Harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, bahasa Indonesia Pancasila. Ini menyatu semuanya. Yang menyatu dari kaji diri ini tadi. Sedulur papat, 5 pancar, 6 raga, 7 sukma, 8 leluhur, 9 hari kiamat, 10 surga. Nah, iblis ini tadi dihadang. Jangan sampai masuk ke dalam neraka. Makanya dibilang sama Pak Rey, selama ini iblis itu, keberadaan iblis itu di dalam raga manusia.
yang bisa pura-pura jadi dukun, pura-pura jadi kiai, pura-pura jadi pendeta, sudah akhirnya menjerumuskan umat manusia. Nah, bisa pura-pura jadi spiritual. Makanya yang dilihat sama Pak Rois, yang paling kepo sekarang katanya ajaran Budi. Nah, ini agama tetap sama dengan agama masing-masing. Nah ini yaitu udah masuk iblis itu tadi. Jadi dikacaukan terus kalau kita nggak memisah, kalau kita nggak menyatu. Makanya sekarang cepat buat pagar diri dulu, setelah buat pagar diri baru kita memisah. Jadi kalau melawan jin dan iblis ini tadi cukup zikir bismillah. Tapi jangan sesama zikir bismillah kalian buat tarung. Kalau sesama zikir bismillah kalian ngadap sama Allah buat tarung, yang salah nanti akan mati. Ledak. Karena sentuhan gaib bismillah ini tadi, angin antara angin ini tadi sesama kuat, tetap yang salah yang hancur. Nanti yang benar dia akan sakit-sakitan. Itu yang udah dilihat.